orang endonan, kata orang Betawi. Orang pendatang sama orang pribumi nyatu jadi satu. Oleh karena itu saya atas nama pimpinan pusat FBR sebagai penduduk inti Jakarta, ahlan wa sahlan, saya ucapkan kepada saudara-saudara yang dari daerah datang ke Jakarta. Nih yang pertama nih, makanya kita kalau jadi anggota FBR Betawi giliran ada pendatang jangan kita kucilin. Kiai Fadoli nggak begitu. Kiai Fadoli bilang ahlan wa sahlan. Selamat datang. Saya ucapkan kepada saudara-saudara yang dari daerah datang ke Jakarta. Ayo kita bersatu, tegakkan keadilan. Kita minta ridha Allah Subhanahu wa taala. Nih satu, Bang, biar pada ingat. Kiai Haji Fadoli mengajak anggota FBR dan para pendatang yang ada di tanah Betawi untuk bangun, bangkit, menegakkan keadilan di Indonesia ini, saudara-saudara, betul? Nih yang pertama, lalu beliau apa? Bapak-bapak dan para hadirin sekalian, kalau kita bersatu insya Allah nggak ada yang bisa mengalahkan. Apalagi saat ini saya lihat FBR, FPI, Majelis Zikir Rasul udah bersatu. Kalau kemarin-kemarin kita begini nih, kita baca maulid, kumpul begini di Polda, di pengadilan, insya Allah Habib Rizik nggak jadi korban kezaliman, saudara. Ini ceramah beliau waktu nggak lama Habib Rizik ditangkap di Polda kasus Ahmadiyah. Kalau nggak salah tahun 2006 apa 2007 gitu, saya lupa. Jadi biar pada paham, Kiai Haji Fadoli itu sangat cinta dengan Habib Rizik. Insya Allah kalau kita begini nih, Habib Rizik nggak jadi korban kezaliman, saudara. Perlu diketahui yang diperjuangkan Habib Rizik itu masalah akidah, bukan masalah yang lainnya. Akidah, para hadirin sekalian, akidah kita dinodai dengan kelompok Ahmadiyah, betul tidak? Makanya saya bingung, sampai gini hari partai-partai Islam yang punya lambang Islam, apa itu? P3, PKS, PBB, PKNU, PKB dan sebagainya, para hadirin sekalian. Sebetulnya secara lembaga, secara konstitusi mereka bisa kirim surat kepada presiden tentang masalah Habib Rizik, perjuangannya dan masalah Ahmadiyah. Tapi kenapa partai-partai Islam sampai gini hari tidak ada yang bersuara, para hadirin sekalian? Kalau secara pribadi saya mau ngajak, kata Kiai Fadoli, kalau secara pribadi saya mau ngajak secara konstitusi yang turun ke istana, yang teriak FBR, FPI, Majelis Zikir Rasul, Majelis Taklim di luar parlemen nggak didengar kita, para hadirin sekalian. Apa gini hari Ahmadiyah tidak dibubarkan, Habib Rizik malah yang jadi korban, para hadirin sekalian. Ini potret zalim semuanya. Kita udah dirusak nih, para hadirin sekalian, tatanan hidup kita. Lalu di skip, gak lama beliau katakan, puasa kagak, mau ikut lebaran, tuh congoran daripada musliman. Nih besok musim kampanye, wah semua partai baca salawat badar, datang ke majelis taklim, betul gak? Janji umat Islam gini, umat Islam ini. Begitu Ahmadiyah kemarin dituntut, kagak ada yang mau bubarin sampai gini hari. Enggak ada. Ya Allah, malah bikin malu lagi. Ada anggota DPR RI dari partainya lambangnya Ka'bah, asasnya Islam, ketangkap di hotel sama Jablay. Ini pas begini di videonya pada ketawa tuh, hadirin. Ente ketawa dong. Maksain. Saya ngomong kalau umpama anggota FBR ketangkep sama Jablay masih pantas saya ngomong. Kenapa? Karena FBR lambangnya ondel-ondel, bukan Ka'bah. Tapi mudah-mudahan enggak, para hadirin sekalian ya. Enggak, Beb. Jadi beliau itu hadir saat itu ada Habib Munzir bin Fuad Musawa. Kiai Fadoli ngomong, enggak Beb, alhamdulillah doa antum. Di FBR ini ribuan Beb yang tadinya tukang mabok, berzina, main judi. Alhamdulillah. Makanya di FBR kalau ente ngelihat anggota FBR lagi sholat jangan kaget, niat badannya pada tatoan. Saya bilang udah jangan diilangin, yang penting taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama orang tua, taat sama guru, taat sama pimpinan. Udah ya, rambut jangan dicukur nggak apa-apa ya, tato jangan diilangin, yang penting bener ya, kata beliau. Makanya saya ngomong kemarin di Metro TV, saya ditanya,
Gimana tuh? Katanya di FBR banyak preman. Saya akuin. Cuman saya bina, saya bilang, kata Kiai. Betul, banyak preman, tapi saya bina. Di FBR saya bina tuh preman. Kalau nggak bisa dibina, saya binasakan. Dan perlu diketahui preman-preman yang di jalan, yang di lampu merah, ini adalah korban daripada preman-preman yang berdasi dan preman-preman yang berseragam para hadirin sekalian. Makanya pemerintah harus bertanggung jawab. Polisi nangkep, pemerintah bina. Ini keterampilan. Ajarkan bagaimana supaya benar. Jangan cuma ditangkap doang, ditangkap 3 bulan, dilepas jadi lagi preman, saudara sekalian. Pesantren saya, pesantren banyak kiai-kiai nampung preman-preman. Dididik preman nggak dibiayain oleh pemerintah. Saya ratusan anak yatim, ratusan preman, seperak nggak ada bantuan dari pemerintah, para hadirin sekalian. Swadaya dari masyarakat semuanya. Ini mestinya dapat penghargaan, tapi malah kagak, malah dimusuhin. Iya, baru sekarang aja kita ceramah agak enak dikit. Ya dulu mah dicurigain mulu. Jadi memang Kiai Haji Fadoli ceramah dari zamannya Orde Baru. Beliau sudah keras bareng-bareng sama dengan Habib Idrus Jamalulail, Kiai Haji Fahrul Razi Ishak. Beliau ini pejuang penceramah keras, tegas, luar biasa, Masya Allah. Lalu beliau katakan lagi, nah disinilah mari kita hijrahkan pemikiran kita. Hijrahkan langkah kita ke arah yang lebih positif. Kita lawan kezaliman, lawan ketidakadilan yang sekarang banyak menimpa umat Islam. Betul apa kagak ini? Sekarang makin parah apa makin baik? Makin parah apa makin baik? Nih abang-abang semua siap tegakin keadilan? Pelan suaranya. Nih abang-abang siap tegakin keadilan? Nih abang-abang siap tumpas kezaliman? Cakep. Shallu ala Nabi Muhammad. Tolong para pemerintah, kata Kiai Fadoli. Tolong aparat kepolisian, tolong Pak Tentara. Ingat, jangan Anda anggap Habib Rizik ditangkap, ustadz-ustadz habaib lemah dalam berjuang dan berdakwah. 1 Habib Rizik ditangkap, 100 umat Islam akan tampil, para hadirin sekalian. Takbir. Jangan anggap sepele ya. Saya kalau katakan begitu, oh, Kiai Fadoli itu betul-betul berani, benar-benar ngancem. Jangan katakan sepele. Saya kalau katakan begitu tuh betul bakalan kejadian. Inilah Habib Rizik ditangkap, tujuannya apa? Supaya kita pada lemah, kita pada down, kita pada takut. Ya kecil ya begitu. Betul gak? Itu mah urusan Allah semuanya. Saya setiap malam jam 11 saya temuin Habib Rizik. Bahagia beliau. Saya kalau datang pada hadirin malam, bahagia, indah, semangat, dan saya bilang, Beb, ini jadi Kiai Fadoli jenguk setiap malam, bukan 1 malam, tapi setiap malam jengukin Habib Rizik di Polda, saudara-saudara. Jadi kita bisa lihat bagaimana cintanya Kiai Fadoli dengan Habib Rizik, saudara. Setiap malam jam 11 jenguk Habib Rizik di Polda, saudara-saudara. Makanya kalau sekarang ada yang coba-coba mengajak kita menjauhi Habib Rizik, membenci Habib Rizik, jangan mau. Kita punya guru, kita punya panutan, kita punya kiai, kita punya pimpinan sangat mencintai Habib Rizik Syihab. Betul? Beliau katakan apa? Saya nih setiap malam jam 11 saya temuin Habib Rizik. Bahagia beliau. Saya kalau datang pada hadirin malam bahagia, indah, semangat, dan saya bilang, Beb, saya iri hati sama Habib. Apa yang harus saya perbuat? Kata Kiai. Habib sudah berjuang bukan hanya untuk umat, tapi untuk akidah. Ternyata Habib dizolimin, Habib dikhianatin, bahkan isu macam-macam, para hadirin sekalian, ditunjukkan kepada Habib Rizik. Padahal mereka itulah, saya bilang, jangankan Habib Rizik, Nabi Muhammad SAW memperjuangkan akidah di Mekah sampai dia hijrah ke Madinah. Tapi saya yakin mudah-mudahan hijrahnya Habib Rizik dari rumah ke rumah tahanan, pulang dari rumah tahanan, insya Allah Islam lebih berkobar lagi, saudara-saudara. Amin ya Rabbal. Itu ceramah beliau pertama yang saya ambil. Biar apa? Biar kita paham tujuannya Kiai Fadoli
betul-betul untuk akidah, saudara. Bahkan beliau mengakui beliau sangat iri hati dengan Habib Rizik, dan beliau menginginkan kita semua hijrah pikiran dari yang buruk kepada yang positif, yang enggak tobat menjadi tobat, yang tukang maksiat menjadi ahli ibadah, yang tadinya membela kezaliman sekarang kita bela keadilan, saudara-saudara. Betul? Siap tidak? Siap tidak? Nggak sampai di situ, ada lagi ceramahnya beliau di tempat lain. Apa beliau katakan? Singkat, padat. Beliau katakan dalam tengah-tengah ceramahnya, Habib nggak usah turun dah. Ulama-ulama nggak usah turun ya. Cukup baca kitab, ceramah, fatwa, ngajarin kita. Kita yang di lapangan. Para hadirin sekalian, betul tidak? Sebab kalau ulama Habib turun, percuma ada kita semuanya, betul? Udah Habib mah doain aja, kiai-kiai pokoknya zuriyah. Ini saya pesan, kalau ada yang macam-macam lagi, kontak aja dah FBR, turun paling dulu para hadirin sekalian. Ini pesannya kiai, saudara, bukan pesan saya. Beliau katakan lagi apa? Kita mah di dunia yang kita takutin cuma habaib sama ulama. Itu para hadirin sekalian, sama senjata, sama bom, kagak takut kita, betul? Iya, kalau udah ngelawan habaib, ngelawan ulama, disumpahin apa melodot, kagak masuk surga udah. Oh, makanya anggota FBR jangan songong sama ulama, jangan songong sama habaib, jagain para ulama, jagain para habaib. Itu bagian daripada cita-cita Kiai Haji Fadli, saudara, betul? Siap bela ulama? Jawab yang kompak semuanya, siap bela ulama? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu beliau di akhirnya beliau katakan apa? Nah, makanya tenang aja udah Habib. Ya, pokoknya Habib di Kalimantan doain aja. Ini Habib Rizik mau pergi ke Kalimantan. Kalau kata orang Cakung, semeeng-meengnya orang Betawi cinta sama habaib ya. Betul nggak? Betul nggak? Tahu nggak artinya semeeng-meengnya? Semeeng-meeng. Semena-mena. Segitu dah pokoknya meeng. Seburuk-buruknya orang Betawi, biar kata dia tukang mabok, tukang zina, tukang judi, tapi kalau udah habaib sama ulama diganggu, agama dinistakan, dia akan paling dulu maju paling depan, saudara-saudara, betul? Siap bela ulama, siap bela habaib, takbir. Saudara-saudara hadirin rahmatillah Allah, sebelum saya tutup, saya pengen tanya semuanya jawab yang kompak. Betawi, FBR, ngaji, siap bela ulama, siap bela habaib, siap penuhi cita-cita Kiai Fadli, siap bela agama Islam. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua Allah beri taufik hidayah. Mudah-mudahan Allah kokohkan hati kita di jalan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat pada malam hari ini dapat menggembirakan hati Kiai Haji Fadli di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina wahdina waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.